Halo teman-teman, kali ini aku akan membahas tentang demam berdarah. Apa sih demam berdarah itu? DBD atau demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Bagaimana ya cara mengetahui seseorang tersebut tertular penyakit demam berdarah? Diagnosis penyakit demam berdarah dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan fisik dan wawancara medis. Selain itu, pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah di laboratorium juga harus dilakukan. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang dapat mempercepat penularan demam berdarah ini? Faktor-faktor yang dapat mempercepat penularan demam berdarah yaitu 1. Pernah mengalami infeksi virus dengue sebelumnya. 2. Tinggal atau bepergian ke daerah yang tropis. Dan yang terakhir, bayi, anak-anak, orang lanjut usia, dan orang dengan kekebalan tubuh yang lemah. Apa saja sih gejala demam berdarah itu? Gejala demam berdarah umumnya timbul 4-7 hari sejak gigitan nyamuk dan dapat berlangsung selama 10 hari. Beberapa gejala demam berdarah diantaranya yaitu 1. Demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius. 2. Nyeri pada sendi, otot, dan tulang. 3. Mual dan muntah. 4. Ruam kemerahan sekitar 2-5 hari setelah demam. 5. Kerusakan pada pembuluh darah dan getah bening. Apakah penyakit demam berdarah juga memiliki komplikasi? Komplikasi demam berdarah atau dengue shock syndrome memiliki beberapa gejala dan tanda, yaitu 1. Tekanan darah menurun. 2. Kulit basah dan terasa dingin. 3. Denyut nadi melemah. 4. Frekuensi buang air kecil menurun dan jumlah urin yang keluar hanya sedikit. 5. Mulut kering dan yang keenam, sesak nafas atau pola nafas tidak beraturan. Penanganan yang tepat dan cepat harus dilakukan ketika pengidap sudah mengalami dengue shock syndrome ini. Jika tidak segera dilakukan penanganan, maka bisa mengakibatkan gangguan fungsi organ tubuh yang berujung pada kematian. Lalu, bagaimana cara mengobati demam berdarah? Pengobatan yang spesifik untuk mengobati demam berdarah saat ini masih belum ada. Namun, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk membantu meringankan penyakit demam berdarah ini, yaitu 1. Banyak minum cairan agar terhindar dari dehidrasi. 2. Cukup istirahat. 3. Konsumsi obat penurun panas yang relatif aman dan dianjurkan oleh dokter. 4. Menghindari konsumsi obat-obatan pereda nyeri. Hal ini dikarenakan obat-obatan tersebut dapat menimbulkan komplikasi perdarahan. Dan yang kelima, pantau frekuensi buang air kecil dan jumlah urin yang keluar. Lalu, bagaimana ya cara untuk mencegah penularan demam berdarah ini? Terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah ini, teman-teman. Di antaranya yaitu 1. Anak usia 9-16 tahun seharusnya divaksinasi dengue sebanyak 3 kali dengan jarak 6 bulan. 2. Melakukan gerakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. 3. Memberantas sarang nyamuk yang dilakukan dalam 2 kali pengasapan insektisida atau fogging dengan jarak 1 minggu. 4. Menaburkan bubuk larvasida atau abate pada penampungan air yang sulit dikuras. Dan yang kelima, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian.